Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di hari ini kita masih diberikan limpahan rahmat dari Allah sehingga bersama-sama kita dapat berkumpul di forum yang berbahagia ini. Tak lupa salawat dan salam mari kita sanjung sajikan ke pangkuan baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita yang berhadir hari ini menjadi salah satu yang mendapatkan syafaat beliau di yaumul mahsyar nantinya. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 25 Takengon. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 25 Takengon. Dan tentunya Bapak Ibu Guru, rekan-rekan saya yang berhadir hari ini. Pada hari ini kita akan melaksanakan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh salah satu rekan kita yang pada saat ini menjadi calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Aceh Tengah. Untuk itu mempersamai kita pada hari ini, mari kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Yang kemudian selanjutnya akan kami serahkan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan kata sambutan terkait diseminasi budaya positif hari ini. Kepada Bapak Helmi SSI kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puja dan puji mari kita panjatkan sekali lagi kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita masih dapat melaksanakan acara diseminasi budaya positif oleh Pak Al Supriyadi CGP di sekolah kita. Kemudian salawat beriring salam kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah pada alam Islamnya dan telah membawa kita dan mengingatkan kita dengan iman dan Islam. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, dalam hal ini kan tentang diseminasi budaya positif yang mana nantinya yang kita harapkan dari pemaparan Pak Al Supriyadi ini kita mengerti banyak sekali tentang budaya positif yang kita laksanakan di sekolah. Kemudian kita selalu menerapkan budaya positif itu dalam proses belajar mengajar. Itu yang harapan kita. Artinya pemahaman kita tentang budaya positif ini lebih dalam lagi. Bagaimana cara melaksanakannya, kemudian intinya nanti fungsinya itu bagaimana menanamkan budaya positif itu ke kitanya dulu, kemudian kepada anak didik kita, sehingga tujuan dari pembelajaran itu sendiri dapat tercapai sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi saya mohon kepada Bapak dan Ibu dalam acara ini nantinya mohon keseriusannya dan kembangkan lagi tentang budaya positif. Silakan nanti Bapak dan Ibu bertanya, kenapa materi ini kan materi yang ada di program Guru Penggerak. Mungkin kita mungkin sudah tahu ya, tapi belum familiar kali untuk hal tersebut. Jadi mohon pada Bapak dan Ibu kita gali bersama tentang budaya positif ini nantinya. Jadi dengan harapan ini dapat kita laksanakan dan kita implementasikan dalam proses belajar mengajar di SMP Negeri 25 Takengon. Mungkin hanya ini saja sambutannya, lebih dan kurang kepada Allah saya bermohon ampun, kepada semuanya saya bermohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan arahan dan juga masukannya terkait program calon guru penggerak. Mudah-mudahan kita yang hadir hari ini mendapat kesempatan yang sama
seperti apa yang didapatkan oleh Bapak Al Supriyadi dalam CGP angkatan 11 ini. Selanjutnya sebagai acara utama kami persilakan kepada Bapak Al Supriyadi menyampaikan destinasi budaya positif. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah SWT, yang mana pada kesempatan siang yang menuju sore ini kita masih diberi kesehatan baik jasmani kita dan rohani kita, sehingga kita masih dapat melaksanakan aktivitas kita sebagaimana yang kita harapkan. Salawat beriring salam tidak lupa kita sajikan ke Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana dia telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah, dan dari zaman kebodohan menuju zaman yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Penghormatan saya kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 25 Takengon, penghormatan saya kepada Bapak Ibu Guru SMP Negeri 25 Takengon, yang mana pada siang hari ini masih bisa membersamai saya di acara saya ini, yaitu di aksi nyata saya ini, yaitu aksi nyata modul 1.2, di mana modul aksi nyata modul 1.4 ini, di mana di sini saya mendiseminasikan itu budaya positif atau berbagi pengetahuan yang di mana ini sudah saya pelajari beberapa minggu kebelakangan ini, yang ini untuk aksi nyata atau untuk untuk aksi nyata yang atau tugas yang saya kumpulkan ini, salah satunya yaitu menerapkan itu budaya positif yang ada di sekolah kita ini. Bapak Ibu, izinkan kami berterima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu. Ini mungkin tidak bisa saya ganti nantinya, hanya Allah yang bisa menggantinya nanti. Kami selaku yang berkepentingan dalam hal ini untuk melaksanakan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 ini dari Kabupaten Aceh Tengah ini. Di sini Bapak Ibu, ini langsung saja Bapak Ibu, ini izin saya menampilkan slide Bapak Ibu. Ini nanti dari sini ke depan, apabila nanti dalam penyampaian saya ini ada yang kurang, ya, saya mohon maaf Bapak Ibu terlebih dahulu. Nanti saya bisa minta bantuan dari Bapak Ibu apabila nanti perlu penguatan dari pemahaman saya ini, bisa dijelaskan lagi Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu ya? Bisa. Iya. Izin Bapak Ibu untuk menampilkan ini, inilah yang mau saya tampilkan, itu slide saya Bapak Ibu. Oke, ini aksi nyata saya Bapak Ibu, modul 1.4 ini, yaitu diseminasi budaya positif. Ini saya sendiri, ini nama saya itu Al Supriyadi, SBD, itu calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Aceh Tengah. Saya adalah guru SMP Negeri 25 Takengon. Di sini yang sangat mendukung saya sekali yaitu Bapak Kepala Sekolah. Bapak Kepala Sekolah saya itu namanya di sini Pak Helmi SPD, dan di sini terima kasih juga kepada Bapak fasilitator saya, itu namanya itu Pak Ahmad Tarmiji SPD, dan pendamping praktik saya itu Ibu Melani Hafijah SPD. Ini dia sertifikat Bapak Ibu untuk perkenalkan diri saya. Selanjutnya Bapak Ibu, ini selamat datang Bapak Ibu yang hebat.
mari kita bersama berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita yang kita sangat cintai ini. Oke Bapak Ibu, ini sebelum kita berdiskusi di dalam diseminasi ini ada kesepakatan Bapak Ibu. Ini perlu kita sepakati, di mana inilah yang namanya budaya positif yang harus kita budayakan. Di sini yang pertama, di sini ada contohnya, menghargai siapapun. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Ini kesepakatan untuk pada hari ini, pembelajaran kita hari ini. Sepakat gak ini Bu, yang dua ini Bu? Ini ada yang saya kosongkan sekitar 2 lagi. Ini boleh kita tambahin Bapak Ibu. Kalau perlu kita tambahin, perlu nggak? Perlu Bapak Ibu ya? Apa kira-kira satu lagi Bapak Ibu? Kita sering membuat kesepakatan atau apa itu di dalam kelas Bapak Ibu? Keyakinan Bu ya, keyakinan. Kalau keyakinan pembelajaran kita hari ini atau diskusi kita pada diseminasi ini salah satunya contohnya menghargai siapapun. Jadi dalam hal ini kita artinya menghargai pendapat dari teman kita siapapun nantinya Bapak Ibu ya. Nah, yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Ya, ini saya lihat ya, alhamdulillah sudah. Berarti bisa Bapak Ibu ya. Sudah ya. Jadi sampah nggak ada lagi berserakan. Jadi di sekolah di kelas pun ini perlu kita terapkan ke anak-anak bahwa sampah itu diletakkan di tempat yang sudah disiapkan. Bapak Ibu, apa lagi yang mau kita tambahin Bapak Ibu? Iya, terima kasih Bu. Aktif mengikuti kegiatan. Dalam kegiatan apa kita hari ini? Yaitu diseminasi budaya positif. Ya, bisa Bapak Ibu yang lain? Bisa ya? Ya kok insya Allah boleh lagi. Bisa Bu ya? Bisa. Oke, yang keempat apa Bapak Ibu? Yang keempat apa kira-kira ini? Boleh. Oh boleh sambil minum. Ya betul. Jadi kita di sini dalam kesepakatan ini boleh kita tambahkan, yaitu boleh minum sambil kita berdiskusi. Itu boleh. Boleh Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu. Apa yang ada di depan kita Bapak Ibu ya. Nanti boleh. Oke, satu lagi perlu Bapak Ibu atau udah cukup? Cukup lah ya. Jadi intinya Bapak Ibu, kesepakatan kelas itu ini bisa kita terapkan di siswa kita. Kita ingatkan ke anak-anak, kita membuat kesepakatan kelas ini kan kalimat yang positif Bapak Ibu ya. Jadi ingatkan, jangan anak-anak ini waktu kita suruh, ingatkan anak-anak ini jangan membuat ada kata-kata yang negatif. Misalnya kalimat yang negatif itu apa tandanya? Misalnya ada dilarang, kan ada Bu ya, dilarang buang sampah pada tempatnya, kan gitu Bu ya. Kalau kita suruh biasa gitu Bu ya. Tapi setelah udah kita apakan, nanti kata dilarang itu kita hapus. Itu salah satunya Bu, itu kuncinya. Dilarang, terus apa lagi? Tidak boleh. Itu kalimat negatif. Kita di sini mempelajari tentang kalimat positif. Jadi kesepakatan atau keyakinan kelas itu kalimat positif. Gunakanlah kalimat yang positif. Misalnya tidak boleh terlambat masuk kelas. Ada kata tidak boleh, jangan pakai kata tidak boleh. Mana? Berarti kalimat positifnya yang apa tuh? Masuk sekolah. Iya, masuk kelas tepat waktu. Ya, terima kasih Bu. Itu dia, Bapak Ibu ya. Jadi ingatkan, boleh kita ingatkan ke anak-anak kita di kelas. Oke Bapak Ibu. Ini dari muka-muka Bapak Ibu ini kurang apa namanya nih? Kurang semangat ini. Jadi kita stretching dulu lah sebentar Bapak Ibu ya. 30 menit cuma simpel, ini karena udah siang. Ini kalimat ini lagi disiplin positif. Supaya kita positif, kita berhadapan aja, berpasang-pasangan. Pak Reza boleh izin sama Pak Kepala. Jangan gitu. Pak Reza sama Pak Kepala aja. Jangan gitu. Itu pasangannya udah lain-lain nanti. Jadi di stretching kita hari ini Bapak Ibu, karena udah siang hari ini lagi disiplin positif. Ini boleh. Pak Ridwan sama Bu Safira itu boleh. Ini murim. Oke. Pak, kenapa mereka boleh kami tidak? Karena ganjil satu Pak, gak enak. Masa kita cuekin bapak sekolahnya kan ganjil, ini pas-pas. Ya, ini pas ya. Jadi
berpasangan Bapak Ibu selama 30 detik ya Bapak Ibu ya. Kita berhadapan-hadapan, berpandang-pandangan. Ayo, yang berpandang-pandangan. Biar ada aura positif di wajah kita, di diri kita. Silakan Bapak Ibu berpandang-pandangan. Benar Mili? Positif, oke. Khawatir Pak. Nanti dilanjutkan mau positif dari mana Pak. Ayo, saya hitung 1 sampai 3 Bu ya. Saya hitung Bu ya. 1 sampai 3 saya hitung, silakan berhadapan. Ayo, 3, 2, 1. 30 detik Bapak Ibu. Iya. Memandang, kita pandang-pandangan selama 30 detik. Terserah mau Bapak pandang apanya. Jangan yang berpasangan aja ini Bu. Ini baru orang murid. Ibu-ibu pun ya, Bapak Ibu pun ya. Oke, udah selesai Bapak Ibu. Udah 30 detik. Udah. Jadi setelah kita ice breaking 30 detik apa ini Bu? Apa yang kita apa Bu? Bapak lah. Apa? Apa yang Ibu rasakan apa? Saya rasakan Pak, ketika saya memandang tadi ada rasa lega Pak. Kemudian jauh pandangan, maksudnya terbayangnya jauh kemana-mana. Terima kasih Pak. Wah, ini kalau diteruskan ini karena muhrim Pak ya. Ini udah lain ini. Apalagi udah siang apa nih mendung mana ya Pak Bapak Ibu. Udah, jadi Bapak Ibu, ini kan udah pandang-pandangan tadi. Pasti kita ada aura yang positif Bapak Ibu ya. Paling tidak kita mau melihat wajah teman kita. Kalau tidak pun seperti kita melihat cermin waktu di rumah, kita senyum melihat wajah teman kita. Betul Bapak Ibu ya? Betul ya? Berarti sudah ada aura positif. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjut Bapak Ibu ya. Udah. Oke, Bapak Ibu, di sini ada konsep utama dalam model pembelajaran positif ini Bapak Ibu. Ada 6 yang ada berapa nih? Ada 7 Bapak Ibu. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Dan yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam Bapak Ibu, itu keyakinan kelas. Dan yang terakhir ini itu segitiga restitusi. Yang ketujuh inilah konsep utama atau inti dari model pembelajaran model budaya positif yang mau kita mau saya sampaikan Bapak Ibu. Lanjut Bapak Ibu ya. Ya, yang pertama Bapak Ibu, ini perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar sekarang ini Bapak Ibu, yaitu perubahan paradigma pembelajaran terjadi dari paradigma fokus pada guru menjadi pembelajaran berfokus pada peserta didik, yaitu menurut student center. Terus sistem pembelajaran pendidikan paradigma lama merupakan menempatkan siswa sebagai objek pembelajaran, bukan individu yang aktif mengkonstruksi pengetahuan dan menemukan makna pembelajaran sendiri. Pembelajaran paradigma baru atau kurikulum merdeka merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil Pancasila. Nah, dari perubahan paradigma belajar ini Bapak Ibu, ini udah nggak kita terapkan? Istilahnya, ini maaf Bapak Ibu yang senior Bapak Ibu ya, yang senior mungkin yang sudah duluan mengajar Bapak Ibu ya. Inilah paradigma mungkin kita masih dalam pembelajaran di dalam kelas itu menghadapi siswa dulu sama siswa sekarang ini itu ada agak berbeda Bapak Ibu. Atau dulu memang kita di depan kelas itu istilah macam kita memakai satu model pembelajaran itu biasanya
model pembelajaran yang ceramah dari awal sampai selesai. Betul Bapak Ibu ya? Nah, jadi sekarang ini Bapak Ibu tidak boleh lagi. Itulah yang namanya perubahan paradigma belajar itu. Jadi berubah. Sekarang ini model cara belajar itu sudah berubah Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu ya. Jadi kita harus siswa itu bukan lagi sebagai objek. Tidak boleh lagi kita siswa itu sebagai objek, bukan. Tidak boleh lagi. Bapak Ibu ya. Terus di sini Bapak Ibu dalam pembelajaran kurikulum merdeka kita itu harus menggunakan dimensi atau karakter yang sesuai dengan dimensi profil Pancasila. Ada yang nggak ingat di antara kita profil pelajar Pancasila Bapak Ibu? Ada berapa Bapak Ibu? Ada 6. Ya, betul Bapak Ibu? Betul ya? Apa saja Bapak Ibu? 1. Iya, mandiri. Nah, itu dia. Ada mandiri. Yang kedua? Apa Bapak Ibu? Iya, benar, kritis. Yang ketiga? Berkebinekaan global. Yang keempat kreatif. Terus gotong royong. Terus beriman. Ya, posisinya yang salah Bapak Ibu. Seharusnya di atas dulu yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, saling mengingatkan kita Bapak Ibu. Inilah dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi di perubahan paradigma belajar zaman sekarang ini Bapak Ibu harus menerapkan dimensi profil Pancasila ini Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu ya? Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu itu disiplin positif. Nah, disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Nah, ini Bapak Ibu. Ini mungkin ada pertanyaan Ibu. Kita kalau menerapkan disiplin positif di anak didik kita di kelas, ya Bapak Ibu ya, kita hukuman atau hadiah yang kita terapkan Bapak Ibu. Menerapkan disiplin itu supaya anak itu disiplin. Kita kasih hukuman atau hadiah? Hadiah. Ya Bapak Ibu ya. Yang lain Bapak Ibu, hukuman Bapak Ibu ya. Hukuman. Oke, nanti kita jelaskan lagi Bu. Jadi sekarang ini untuk menerapkan disiplin positif ini Bapak Ibu nggak boleh lagi menggunakan hukuman dan hadiah. Jadi kalau kita gunakan itu yang apalagi yang hadiah, macam kata Bu Dija kemarin itu kasih reward apa Bu? Reward itu nggak boleh lagi. Makanya sekarang ini nggak ada lagi ranking 1, ranking 2, ranking 3 nggak ada lagi Bapak Ibu. Itu dia salah satunya untuk menerapkan disiplin positif di anak didik kita Bapak Ibu. Terus Bapak Ibu, disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif diharapkan tindakan kekerasan dapat dihindari. Siapa yang membuat kekerasan di sini Bapak Ibu? Ya kita Bapak Ibu ya. Kekerasan itu bukan bukan kekerasan fisik saja Bapak Ibu, tapi kalau kita sudah ngomong menyakitkan hati itu kan kekerasan batin Bapak Ibu ya. Batin inilah yang susah obatnya Bapak Ibu. Bisa-bisa nanti timbul apa itu Bapak Ibu diri anak didik kita apa yang timbul? Kalau kita bukan kekerasan fisik tapi dari ucapan kita. Apa itu Bapak Ibu? Itu dendam. Ya Bapak Ibu ya. Bisa Bapak Ibu ya? Bisa dipahami dari ini Bapak Ibu ya? Bisa Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi slide-nya Bapak Ibu. Yang ketiga di sini Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia di sini Bapak Ibu, kalau menurut Diane Dawson menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman Bapak Ibu. Jadi anak didik kita itu dia disiplin sama kita karena takut hukuman, takut menghindari hukuman. Contoh pagi hari banyak anak didik kita yang terlambat. Mungkin terlambat itu karena dia tidak mau lari Bapak Ibu ya. Yang berlari yang tidak terlambat mungkin dia di situ disiplinnya itu karena takut kena hukum sama guru piket. Itu Bapak Ibu ya. Itu dia Bapak Ibu. Terus yang kedua di sini ada untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini dia. Ini
perilaku manusia Bapak Ibu. Jadi ada anak didik kita ini modelnya, jangankan anak didik, karena kita pun Bapak Ibu, kita itu mengejar sesuatu itu jangan terlambat. Salah satunya supaya tidak kena sanksi atau kena hukuman. Salah satunya mungkin supaya kita itu jangan ada pengurangan dari suatu pekerjaan atau suatu hak, Bu ya. Ya kan bukan? Nah, itu dia kan hadiah juga itu. Itulah maksudnya penghargaan dari orang lain. Kita ingin dihargai kan itu. Supaya dihargai itu supaya kita itu maka dari itu kita harus disiplin. Jadi itu salah nantinya Bapak Ibu. Yang ketiga Bapak Ibu, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ini maksudnya gimana Bapak Ibu ya? Bisa Bapak Ibu berbagi kita Bapak Ibu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Gimana Bapak Ibu? Itu yang bagus Bapak Ibu ya. Betul Bapak Ibu ya? Jadi diri sendiri. Iya itu yang bagus Bapak Ibu. 1 kurang, nomor 2 kurang, nomor 3 mungkin yang bisa kita terapkan. Jadi kita itu tidak karena kita mengerjakan disiplin itu tidak karena takut sama kepala sekolah misalnya, kena dihukum lah, kena diinilah ini kan bukan. Terus satu lagi mungkin karena menginginkan hadiah, jangan Bapak Ibu ya. Jadi yang ketiga inilah yang perlu ditanamkan dalam diri kita, yaitu adanya nilai-nilai yang kita percaya. Oh kita harus disiplin, harus melakukan, harus membudayakan disiplin kita ini harus begini Bu ya. Ya Bu ya. Paham Bu ya? Oke Bapak Ibu, kita lanjut. Yang selanjutnya ini motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya itu dia, untuk menghindari ketidaknyamanan atau apa maksud ini dia, kalau kita tidak nyaman atau perilaku manusia, inilah yang namanya perilaku manusia. Itu kita itu mengerjakan disiplin itu atau apa, untuk berdisiplin itu salah satunya itu menghindari hukuman gitu ya. Yang kedua ini maksudnya ini murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik itu motivasi apa Bapak Ibu? Dari luar. Iya dari luar Bapak Ibu. Ini dia motivasi ekstrinsik yang diambil ini merupakan motivasi ekstrinsik, ini motivasi yang dari luar, yang didapatkan dari luar Bapak Ibu. Ya. Terus yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik juga. Ya Bapak Ibu ya. Makanya yang bagus yang ketiga. Ini dia, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Masih ingat kita nilai kebajikan Bapak Ibu? Hah? Lupa Bapak Ibu ya? Salah satunya apa tuh? Nilai kebajikan. Ada nilai kebajikan, ada nilai universal. Ada lagi apa tuh? Salah satunya nilai kebajikan. Misalnya begini, kita memakai helm Bu ya, karena apa? Keselamatan. Keselamatan. Kan gitu. Terus apa lagi? Kasih sayang. Kasih sayang. Menghargai kita Bu ya, menghargai diri sendiri Bu ya. Makanya kita pakai helm. Tapi apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Karena apa? Karena takut polisi Bu ya. Karena takut ditilang, makanya pakai helm. Betul Bapak Ibu ya. Tapi itulah yang tidak boleh. Itu salah satunya nilai kebajikan tadi. Kita harus merasakan apa tadi Bapak Ibu? Supaya kita pakai helm tadi karena apa Bapak Ibu? Keselamatan. Keselamatan. Oke, itu dia Bapak Ibu. Jadi yang ketiga ini murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik, itu yang dari dalam. Jadi kita tidak menginginkan sesuatu yang
kita melaksanakan disiplin itu harus dari dalam diri kita. Itu dia. Jangan ada dorongan dari luar gitu maksudnya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut Bapak Ibu. Ini kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Inilah yang namanya manusia pasti ada kebutuhan. Begitu juga bukan saja kita sebagai guru, tapi anak-anak didik kita pun kan sebagai manusia sama seperti kita memiliki kebutuhan dasarnya. Apa saja itu kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia merupakan hal yang harus terlebih dahulu terpenuhi agar manusia dapat bertahan hidup dan melanjutkan hidupnya. Yang pertama, kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu, itu kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup anak didik kita Bapak Ibu, itu ada namanya apa ini? Sandang, pangan, papan Bapak Ibu ya. Maaf kalau salah, betul Bapak Ibu? Yang sandang itu anak didik kita itu memerlukan pakaian, sepatu, kelengkapan tubuhnya lah. Betul Bapak Ibu ya? Terus kalau yang sandang memerlukan minum dan makanan. Kalau kita marah-marah, dia lagi lapar, dia haus, apa yang terjadi? Bertentangan Bapak Ibu ya. Jadi itu harus kita penuhi, harus kita ketahui. Oke Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu ya. Terus papan apa? Rumah, tempat tinggalnya. Dia memerlukan tempat tinggal atau rumah. Itu maksud daripada sandang, pangan, papan tadi Bapak Ibu. Jadi kebutuhan dasar manusia inilah yang harus kita penuhi. Nah, yang kedua Bapak Ibu, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ini banyak siswa kita, apalagi siswa kita ini kan umurnya pun masih umur yang labil Bapak Ibu ya. Umur labil itu gimana? Umurnya masih dibilang remaja, belum tanggung Bu ya. Karena masih umur SMP, umur 14 tahun sampai 15 tahun Bapak Ibu ya. Jadi ini kebutuhan kasih sayang ini anak didik kita itu terkadang sebagian itu perlu dielus-elus dulu, disayang-sayang dulu, kita angkat-angkat dulu. Terus walaupun dia salah kita bilang benar, bagus, tapi kan gitu Bu ya. Gitu Bu ya. Tapi itu tidak baik. Begitu harus begitu cara ngomong kita. Bapak Ibu ya. Oke, itu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima Bapak Ibu. Jadi anak-anak kita ini terkadang dia itu ngeyel atau bandel karena kurangnya kasih sayang. Dia perlu pengakuan bahwa dia itu anak didik kita. Terkadang kita di kelas itu cukup yang pinter-pinter aja yang kita, betul Bapak Ibu ya. Kalau yang agak bandel malas kita kadang-kadang. Padahal dia itu perlu pengakuan dari kita atau perlu kasih sayang dari kita. Sama di rumah pun kadang itu dia suka bergaul kemana-mana karena kurangnya kasih sayang dari rumah. Mungkin anak didik kita itu ada yang di rumahnya itu broken home Bu ya, yang gimana lah keluarganya kan itu kan kadang dia karena itu karena lingkungannya lah, makanya dia bandel, nakal Pak ya. Oke, yang ketiga Bapak Ibu, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ya, ini dia, yaitu membutuhkan kemampuan Bapak Ibu. Di ketiga ini maksudnya bisa Bapak Ibu kita berbagi Bapak Ibu. Apa ini Bapak Ibu? Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Bisa Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu, sama nih Bapak Ibu. Kasih penguatan lah sama kita sosok. Mungkin Bu Liza ya. Bu Liza ya. Kebutuhan pengakuan dan kemampuan. Baik, terima kasih Pak Al di waktu siang ini memberi kesempatan. Jadi kebutuhan dasar manusia salah satunya kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Begitu juga kepada peserta didik kita. Dia sudah berusaha, sudah melakukan semaksimal mungkin walaupun hasilnya belum seperti yang kita harapkan. Tetapi di sini kita harus mengcover, melihat bahwasanya anak ini juga harus kita akui bahwasanya dia mampu. Anak ini dia punya kemampuan, punya kecerdasan di bidangnya masing-masing. Mungkin dia tidak bisa di bidang ini, dia mampu di bidang lainnya. Seperti itu Pak Al. Terima kasih.
Ya, terima kasih Bu. Benar sekali Bapak Ibu Lija tadi. Terima kasih atas jawabannya yang sudah memberikan penguatan, mungkin sudah menggambarkan kepada saya khususnya mungkin ini kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi anak didik kita itu perlu kita akui. Seperti tadi Bu ya, perlu kita akui walaupun dia perbuatannya itu salah, tapi jangan langsung kita bilang itu salah. Kita kasihlah masukan dan kita kasihlah kesempatan untuk dia belajar lebih giat lagi itu. Jadi kita akui atas kemampuannya. Itu Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Oke, yang keempat, ini kebutuhan akan kebebasan Bapak Ibu. Jadi anak didik kita itu ya, itu perlu kebebasan. Makanya sekarang ini udah ada namanya kurikulum merdeka. Arti merdeka di sini dalam arti bukan tidak berbuat apa-apa. Pak, kita kan udah merdeka. Ngapain kita belajar? Bukan itu Bapak Ibu. Tapi kita mengasih waktu atau luang kepada anak didik kita itu. Ya, ini maksudnya kebutuhan akan kebebasan. Dia mau pembelajarannya itu mau model apa, terserah anak didik kita. Dia yang memilih sendiri, kita fasilitasi itu. Ya, tugas kita sebagai guru memfasilitasi. Ya Bapak Ibu ya, tidak boleh kita itu sebagai guru itu menuntut, tapi kita menuntun. Itu Bapak Ibu ya. Yang kelima, ini yang terakhir Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia, kebutuhan akan kesenangan Bapak Ibu. Jadi anak-anak didik kita ini dia membutuhkan kesenangan. Jadi ini caranya bagaimana itu supaya kita anak didik kita ini kita tahu kebutuhan dasar manusia ini kan gitu ya. Bagaimana cara kita yaitu salah satunya kita dalam pembelajaran di kelas kita kasihlah model-model pembelajaran yang bervariasi kan gitu Bu ya. Jangan model bervariasi dan model pembelajaran kita itu pun yang menyenangkan Bapak Ibu. Itu dia. Jangan selalu kita kasih buku atau GPSA kalau dulu Bu ya, jangan. Jadi untuk pertemuan hari ini kita model gambar. Pertemuan selanjutnya nanti kita ke lapangan atau langsung. Pertemuan selanjutnya nanti baru kita berdemonstrasi dan seterusnya Bapak Ibu ya. Jadi bervariasi dia. Metode-metodenya itu model-model pembelajaran. Bisa dipahami sampai sini Bapak Ibu? Atau salah saya sampaikan ini Bapak Ibu? Bisa Bapak Ibu ya? Ya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Selanjutnya ini posisi kontrol restitusi Bu. Bapak Ibu, posisi kontrol restitusi. Enggak salah ucap saya Bapak Ibu? Enggak Bapak Ibu. Kok senyum-senyum? Saya ulang Bapak Ibu. Posisi kontrol restitusi. Pak Reza senyum. Berdasarkan pada teori kontrol, Dr. William Glasser berkesimpulan bahwa ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Yaitu, nah di sini kita mungkin di posisi kontrol ini kita menonton video Bapak Ibu. Kita yang di posisi kontrol yang mana ini? Ada 5 ini nantinya. Ya Bapak Ibu ya. Saya yakin itu yang pertama yang banyak ini hukuman. Saya sendiri mungkin gitu dia. Kedua, ketiga itu itu bertahap ya. Yang sering Bapak Ibu ya, itulah pertama. Bisa Bapak Ibu, kita tonton Bapak Ibu ya. Ya. Ini dia ada 5 Bapak Ibu. Ini bisa kita terapkan Bapak Ibu. Ya, yang pertama sebagai penghukum. Nanti ada video Bapak Ibu. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Manajer Bapak Ibu. Bingung Bapak Ibu ya? Kita nonton Bapak Ibu? Bisa ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mana videoku? Taruh Bapak Ibu ya. Ini nanti kita pulang. Ini dulu kita pahami Bapak Ibu. Sebentar Bapak Ibu. Nanti videonya. Posisi kontrol restitusi. Yang pertama penghukum. Apa kata penghukum di sini? Patuhi aturan saya atau awas ya. Kan ada Bu ya?
Pernah kita ngomong kayak gini Bapak Ibu? Pernah, sering, tidak. Tapi kalau kita udah mempelajari ini jangan lagi Bapak Ibu ya, perlahan kita perbaiki. Ya Bapak Ibu ya? Iya. Oke, biar positif nantinya Bapak Ibu. Ada budaya positifnya, ya, yang tidak dipaksakan, yang datangnya dari diri sendiri. Yang kedua, pembuatan rasa bersalah Bapak Ibu. Apa itu? Kata apa itu? Berapa kali ibu sudah menasehati kamu? Hai, gitu kan ada Bapak Ibu. Capek saya itu kan Bapak Ibu ya, gitu ya. Yang ketiga sebagai teman Bapak Ibu, ayolah nak, jangan ribut. Nanti ibu kena teguran dari kepala sekolah. Ya kan? Betul ya? Janganlah begitu. Untuk ibu lah aja dulu, karena banyak ibu-ibu tempat kita Pak. Kok bapak-bapaknya ini, yo nggak terbilang pun lagi nih. Yang nomor 1 nih, nggak ada ibunya tuh. Oke, maaf, apa tadi? Oh iya, maaf Bapak Ibu, karena dari 4 Bapak Ibu ya. Oke. Apa tadi Kak bahasanya? Katanya apa tadi? Apa ya? Nah itu dia pemantau, manajer. Oke, ini pemantau dia konsekuensinya apa? Nah, berarti ini kita mencari jalan keluar, ya Bu Ija ya? Mencari apa nih Bapak? Konsekuensinya apa? Berarti di sini kita mengingatkan ke anak-anak kita itu kan ada keyakinan Bu ya, itu kita ingatkan. Ini sebagai pemantau itu. Terus kalau manajer apa yang sudah kita yakini? Nah, itu hampir sama dengan itu. Oke, ini dia Bapak Ibu, boleh kita tonton, kita simak. Inilah 5 posisi kontrol. Nah, kok nggak mau? Putus ya Bu? Hah? Putus? Ya habis itu. Wifi-nya dah seru pakai Pak Alan. Iya udah putus berarti itu kena rekam. Kamar apa itu Tri? Ayo Pak Alan barang-barang. Saya buka buat nih tulis Pak. Kita ulang Bapak Ibu ya. Pak. Nanti kok ada suara juga kan? Itu suara. Ada apa? Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Ini. Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu
Maaf ya Bu, maaf sekali. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ada emosi nggak balik ke Kreo. Oh iya nggak kembali ke posisi 1 Kreo. Manajer tadi apa harus pas. Yang mau lapar tadi. Kamu sekali Yang Kreo. Oh, yang polisi teman. Ya sudah diterapkan.
Pak Reza udah menerapkan dari sekian Reza surat. Oh, nggak banyak lagi. Tapi pengisinya bukan Pak Reza. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Udah kita tonton tadi Ibu ya. Ada berapa menit tadi? 7 menit itu videonya. Jadi seperti yang saya bilang tadi Bapak Ibu, itu kan ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru Bapak Ibu ya. Yang mana sering kita praktikkan itu Bapak Ibu? Yang satu sebagai pengukur Bu Ibu ya. Yang kedua tadi apa Bapak Ibu? Sebagai teman, oke. Yang ketiga? Manajer terakhirnya Bapak Ibu. Kedua membuat rasa bersalah. Ketiga Teman. Keempat pemantau. Pemantau. Manajer. Ya, kelima itu manajer. Jadi kita sering sebagai penghukum Bapak Ibu ya. Jadi dari sini ke depan Bapak Ibu, ini kan sudah kita pelajari Bapak Ibu, dan saya pun sudah berbagi Bapak Ibu ya apa yang sudah saya pelajari beberapa beberapa minggu belakangan ini. Jadi inilah dia Bapak Ibu. Jadi ternyata kita sebagai guru itu Bapak Ibu tidak harus ke penghukum kita. Yang bagusnya pasti kita ambil itu. Yang bagus di sini itu sebagai manajer Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu ya. Jadi anak-anak pun dia tahu kesalahannya untuk supaya tidak salah lagi apa. Ini Bapak Ibu ya. Jadi ada jalan keluarnya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu ya. Udah jelas terus Bapak Ibu ya. Oke, biar kita lanjutkan Bapak Ibu. Ini yang selanjutnya metode selanjutnya Bapak Ibu, ini dia keyakinan kelas Bapak Ibu. Ini sering kita bukan sering pun lagi. Setiap kelas sudah kita buat yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bukan wali kelas saja yang membuat Bapak Ibu, tapi kita sebagai guru mata pelajaran bisa kita buat keyakinan kelas pelajaran, misalnya pelajaran matematika, itu dia. Jadi apa yang nggak perlu banyak, cukup 4 saja yang penting itu yang disepakati sama anak didik kita yang bisa diterapkannya Bapak Ibu ya. Oke, di sini keyakinan kelas adalah persetujuan yang dibuat bersama antara guru dan murid. Selanjutnya akan ditaati bersama yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Contohnya Bapak Ibu, yang keyakinan kelas yaitu setiap anggota kelas perlu saling menghormati. Ini contoh keyakinan kelasnya Bapak Ibu. Yang kedua, berkomitmen terhadap setiap tugas Bapak Ibu. Jadi ini contoh kalimat keyakinan kelas. Ya, ini tidak ada kalimat yang negatif Bapak Ibu, tapi positif. Seperti dihindarilah kalimat yang mengandung kalimat yang negatif. Misalnya ada kata dilarang, jangan, kan Bapak Ibu ya. Itu dia. Oke, lanjut Bapak Ibu. Ini segitiga restitusi Bapak Ibu. Segitiga restitusi merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada keyakinan kelas dan menumbuhkan budaya positif dalam diri. Tahap segitiga restitusi itu ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Dari video tadi udah dapat belum Bapak Ibu? Menstabilkan identitas ada nggak di situ Bapak Ibu? Video 5 posisi kontrol tadi Bapak Ibu? Ada. Ada Bapak Ibu ya? Ada. Loh, hai. Selamat siang. Wah, ini udah ngantuk ini. Oke Bapak Ibu ya, semangat Bapak Ibu. Oke, semangat Bapak Ibu ya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ada nggak ini tadi di video tadi Bapak Ibu? Video singkat tadi. Ada Bapak Ibu ya. Validasi tindakan yang salah. Itu di posisi yang mana tadi tuh Bapak Ibu? Kalau yang penghukum udah jelas nggak ada tuh Bapak Ibu. Menstabilkan identitas pun nggak ada tuh tadi. Nggak ada tanya-tanya soalnya Bapak Ibu ya, langsung marah. Ya Bu ya. Yang terakhir ini menanyakan keyakinan. Nah ini dia Bapak Ibu. Jadi di manajer tadi ada, di sebagai pemantau tadi ada, itu dia meyakinkan menanyakan keyakinan yang
dilanggar anak tersebut Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, tahap segitiga restitusi yang pertama menstabilkan identitas, yaitu menciptakan kondisi yang membuat murid anak bersedia menyelesaikan masalah dan berbuat lebih baik dengan berkata, semua orang pasti pernah berbuat salah, termasuk saya, dan bukan mengatakan kamu harus melakukan ini, kalau tidak maka saya pukul, saya tendang, dan sebagainya, ya, itu nggak boleh. Nah itu dia identitas ini Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Tahap segitiga restitusi yang kedua tadi Bapak Ibu itu validasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud tujuan tertentu. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Itu Bapak Ibu. Oke. Yang terakhir Bapak Ibu, tahapan segitiga restitusi yaitu ketiga, menanyakan keyakinan kelas Bapak Ibu. Ketika langkah 1 dan 2 sukses dilakukan Bapak Ibu, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi anak yang dia inginkan Bapak Ibu. Oke, terakhir Bapak Ibu, ini penutup Bapak Ibu. Apa itu Bapak Ibu? Mari kita praktekkan Bapak Ibu. Bersedia Bapak Ibu? Bersedia. Iya. Sekali lagi Bapak Ibu, bersedia Bapak Ibu? Bersedia. Inilah tahapan atau budaya positif yang perlu kita terapkan di sekolah yang kita cintai ini Bapak Ibu. Jadi saya ucapkan Bapak Ibu terima kasih, selamat bahagia, Bapak Ibu hebat, salam guru penggerak dari saya Bapak Ibu, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya, dan saya kembalikan ke moderator saya. Silakan Bapak moderator. Oke, tepuk tangan dong Bapak Ibu yang meriah. Oke, terima kasih tentunya kepada Bapak Al Supriyadi yang telah memaparkan dan melakukan diseminasi terkait budaya positif. Mungkin kita sepakat ya, ini pemahamannya bagus sekali dan tentunya ilmunya juga sangat menarik. Tentunya apa yang kita lakukan di sekolah masih ada nih hal-hal yang harus kita perbaiki. Alangkah baiknya kita menerapkan diri kita atau menetapkan diri kita sebagai manajer. Terima kasih kepada Pak Al Supriyadi. Maka demikian hasil dari diseminasi budaya positif hari ini. Saya selaku moderator undur diri dan berterima kasih atas kesempatan waktu dari Bapak Ibu. Oh, ada yang mau tanya, Bapak Ibu? Enggak ada. Oh, enggak ada. Iya, nanti kalau mau nanya boleh nitip surat sama Pak Al ya. Demikian Bapak Ibu, kami memohon maaf atas segala kekurangan yang kami lakukan, dan tentunya terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang hingga pada saat ini masih meluangkan waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak semua. Sehat hari ini? Ada yang belum sarapan pagi hari ini? Yang udah sarapan apa tadi? Nasi goreng. Terus kamu apa? Gak ada sarapan? Udah sama kita. Kamu? Sarapan, telur. Kamu? Telur bebek. Mie goreng. Yuk, pagi-pagi udah makan mie goreng. Bahaya. Jangan biasakan ya. Oke. Untuk pagi hari ini masih ingat kita dengan kesepakatan atau keyakinan kelas kita yang sudah kita buat? Masih, Pak. Kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah kita buat secara berdiskusi, yaitu dari kamu dan untuk diterapkan kamu, kan itu kan? Salah satunya ada nggak yang kamu langgar? Ada. Apa contohnya yang kamu langgar? Pertama, ya, telat masuk kelas. Oke, itu salah satu kan? Kenapa bisa telat? Ayo. Karena malas. Terus kenapa lagi kesepakatan itu yang dibuat? Karena itu yang sering kita lakukan.
secara nggak langsung kita berpelan-pelan itu untuk merubah. Kan itu, kalau bisa jangan dilanggar, ya, meminimalisir mengurangi lah, gitu kan, gitu. Oke, jadi untuk pagi hari ini, nah, ini di depan bapak ini ada namanya sticky note ya. Ini bapak mau satu orang satu ini bapak bagikan nanti. Silahkan kamu buat kesepakatan atau keyakinan kelas kita, ya. Nanti tempelkan ke depan, bisa? Bisa. Ingat, kata kunci untuk membuat kesepakatan atau keyakinan kelas, kata kuncinya itu tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Paham? Tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Contohnya, kalimat negatif. Gimana kalimatnya? Ayo, itu kata kunci loh. Untuk membuat kesepakatan kelas, itu ada kata kuncinya. Kita tidak boleh membuat kalimat atau menuliskan kalimat negatif. Contoh yang kalimat negatif itu, gugup, bukan. Ayo, apa contohnya? Apa kalimat negatif itu apa? Kalau kalimat positif, ayo. Ya kalimat yang baik lah. Mana contohnya? Ayo. Coba. Sebisanya selalu membantu orang tua di rumah. Kan gitu kan? Udah kan? Terus kalimat negatifnya lagi. Selalu bangun pagi. Apa lagi? Ayo. Nah, itu dia ya. Ya, kalau kalimat negatif tadi gimana? Tidak boleh masuk kelas terlambat. Boleh. Kalimat negatif. Mana bukti kalimat negatif itu yang gimana? Ada menggunakan kata tidak boleh, jangan, dilarang. Nah, yang tiga contoh kata itu tidak boleh diletakkan sewaktu kita membuat kesepakatan ke kelas atau keyakinan ke kelas. Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu menggunakan kalimat positif. Paham? Paham? Oke, ini saya bagikan. Silakan buat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas kamu, buat satu kalimat. Silakan. Ya, ini saya bagikan. Silakan kalau sudah, silakan ditempelkan di depan yang sudah disiapkan. Buat terus kalimat apa ya? Kesepakatan kelasnya. Pakai nama? Boleh pakai nama di atas itu boleh. Ayo, Rik. Oke. Oh iya. Oke, coba. Kita bacakan. Yang pertama ini punya si Dewi Sari. Dengar ya, yang bacakan. Dia membuat kesepakatannya atau keyakinannya yaitu bahwasanya kita harus memperhatikan guru saat menjelaskan di depan. Ya, kan itu. Ini kira-kira apa ini? Kesepakatannya. Ini kan kalimatnya kan panjang nih. Kok kalimat kesepakatan atau keyakinan kelas itu dia kalau kalimatnya panjang, kita
payah menghafalnya, betul? Betul. Mengingatnya pun susah, betul? Jadi kita singkatkan. Kira-kira kita pendekkan kalimatnya itu apa ini? Di sini dia buat bahwasanya kita harus memperhatikan guru saat menjelaskan di depan. Kira-kira apa ini? Apa kira? Iya, boleh. Menjelaskan guru saat menjelaskan, kan gitu dia. Atau mendengarkan guru saat menjelaskan. Iya, boleh kayak gitu dia. Ya, apa ya? Si Dewi, mana Dewi? Ya, ini kepanjangan. Kalau kamu sendiri, coba, bisa nggak? Apa enggak ini? Apa? Kamu buat kan? Ayo. Apa? Iya, bisa ya. Itu dia. Apa berarti kan? Oke, jadi lebih bagusnya dipendekkan lagi supaya kawan-kawannya pun akan mengingat selalu kalimat kesepakatan yang udah kita buat. Oke, ini si Dewi. Yang kedua, punya si Najwa. Harus mengerjakan PR dan mengumpulkan tepat waktu. Nah, boleh dipendekkan lagi Jua. Gak usah pakai kata harus. Ya, mengerjakan PR tepat dan mengumpulkan tepat waktu. Kalau pakai kata harus, kesepakatan ini kan udah jelas dia itu menggambarkan itu harus kita laksanakan, harus kita jalankan. Kan gitu. Oke. Yang ketiga, si Adit masuk kelas tepat waktu. Nah, ini boleh. Masuk kelas tepat waktu. Jelas? Oke, itu punya si Adit. Punya si Cahyo, tertib saat proses pembelajaran. Nah, punya si Dewi sama punya si Cahyo sama. Kalau punya si Cahyo, tertib saat proses pembelajaran, berarti harus mendengarkan. Dewi sama Cahyo sama ya? Sama ya? Oke. Lanjut. Ini punya siapa nih? Ojia, yaitu mengerjakan tugas sekolah yang diberikan oleh guru, sama seperti si Lajuar. Ya, Lajuar ya, mengerjakan PR dan mengumpulkan tepat waktu. Kan sama ya? Oke. Terus si Sila tidak boleh apa nih? Tidak boleh berbicara saat guru sedang menjelaskan. Punya si Dewi, punya si Cahyo, punya si Sila, sama fungsinya. Tujuannya sama, yaitu harus mendengarkan guru sewaktu menjelaskan. Nanti kita waktu proses belajar itu harus mendengarkan dengan baik. Kan gitu? Harus tertib. Oke, lanjut si Maulida. Maulida di sini buat saat proses pembelajaran mengajar, apa nih? Saat proses belajar mengajar, kita harus saling menghargai pendapat teman. Panjang kalimatnya. Pendekkan lagi. Menghargai teman boleh, ya kan? Menghargai orang lain boleh. Menghargai pendapat orang lain boleh. Kan gitu ya? Nah, itu dia kalau mau disingkatkan kalimatnya. Supaya tujuannya kita singkatkan supaya kita ingat kalimat yang kalimat kesepakatannya. Paham? Ya. Kita yang membuat, kita yang menulis. Oh, karena panjang pun karena kita yang menulis mungkin apa. Tapi orang lain kan belum tentu hafal apa yang kita tulis, betul kan? Makanya dipendekkan aja kalimatnya itu. Jelas ya? Saling menghargai. Kan boleh. Selalu mendengarkan pendapat orang lain, boleh. Itu ya, itu selalu ingat orang. Kalimatnya pendek dan mudah diingat. Oke, lanjut. Rika, menghargai ibu guru dan bapak guru dan teman-teman. Sama Rika sama Maulida ini sama. Yaitu tujuannya yaitu untuk menghargai pendapat orang lain. Kan itu. Oke, sama. Lanjut. Kamu tidak boleh melanggar kesepakatan kelas. Ya, kesepakatannya itu yang dilanggar itu apa? Ini punya siapa ya? Enggak ada nama di surat Karim. Ayo. Enggak dengerin. Ya kan? Bisa
tempat lain. Coba tempat lain. Ini kertasnya. Nih, cepat ya. Nah, apa kesepakatan kelasnya apa? Keyakinan kamu lah. Apa kira-kira? Oke, ini ganti ya. Terus lanjut. Ini punya siapa nih? Nggak ada nama juga. Ini harus mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Nah, ini sama seperti punya si siapa nih? Lajuan. Terus punya si Paujia yang mengerjakan tugas. Terus lanjut. Yang terakhir ini punya si Maharani. Mana Maharani? Ya, punya Maharani. Setelah apa nih? Setelah bel masuk, masuklah terlebih dahulu ke dalam kelas sebelum guru. Ini sama. Maksudnya itu masuk kelas tepat waktu. Punya si Adit sama. Itu dia. Masuk kelas tepat waktu. Itu yang mudah kita ingat. Bisa ya? Bisa mengerti ya? Oke, coba sini. Oke, punya si Amer, jangan membuang sampah sembarangan. Tadi kan ada kata kunci, Luna. Jangan buang sampah sembarangan, itu kalimat negatif. Itu apa? Ya kan? Kalimat positifnya yang bagaimana? Buanglah sampah pada tempatnya. Jangan ada kata jangan, tidak boleh, dilarang, itu jangan. Ya, karena ini sifatnya yang positif, yang penuh dengan nilai-nilai moral, nilai-nilai perilaku seseorang. Ya, atau yang disebut dengan nilai apa namanya itu? Nilai apa namanya? Nilai yang ada atau nilai yang ada di dalam diri kita sendiri, ya, atau nilai universal. Ya, jelas ya? Ada apa nilai universal? Ada yang saling menghormati, saling menghargai, saling kerjasama, nah, disiplin, kan itu ya, masih terusnya. Oke, dah ya, dah ya. Tempel terus di sini ya, ada apa sini? Yang rapi terus. Iya, nggak usah rapat-rapat. Iya, yang rapi. Oke. Ayo, sama lagi ayo. Ayo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ini, 6 orang. Ayo. Kita ada 10 orang, 11 orang. Ayo. Terus. Oke, iya. Oke, udah kan? Udah kan? Oke. Inilah, udah semua ini. Udah, kalau sudah, perhatikan ya. Kalau sudah, ini Bapak bacakan. Ini tidak semuanya bisa kita buat. Mungkin ada punya kamu sama punya temanmu sama. Kita ambil satu. Oke, kita apa ya? Sedikit lagi nah. Nah, dari kesepakatan yang sudah kita buat ada 11 ini, tapi kan tidak semua kita masukkan kan? Tidak semua harus kita masukkan kesepakatan yang 11-11-nya. Tidak, tapi karena ada yang sama dan tujuannya itu sama. Ya. Jadi yang pertama bisa kita buat masuk kelas tepat waktu. Ini bisa ya? Masuk kelas tepat waktu. Ini berarti begitu bel berbunyi, kita itu harus masuk sebelum gurunya masuk ke kelas. Oke. Yang kedua, saling menghargai pendapat orang lain. Ini sangat perlu sekali. Ya kan? Dimana dalam kelas ini kita saling menghormati. Nah, terus yang ketiga, tertib dalam proses pembelajaran. Ini artinya kita sewaktu belajar itu tidak boleh keluar masuk sesuka hati kita, tidak boleh. Kalau memang harus ada suatu hal, ya kan? Entah ke kamar mandi begitu kan? Jadi harus
harus minta izin. Paham ini? Oke, tidak boleh keluar masuk itu tanpa aturan, tidak boleh. Nah, yang keempat, selalu mengumpulkan tugas atau mengumpulkan tugas tepat waktu. Di sini, ya, ini harus kita jalankan. Jadi dari keempat ini cukup nggak? Atau mau kita tambahkan lagi? Sepakat nggak ini? Dari ke-11 ini 4 kita pilih. Sepakat nggak? Supaya tidak ini. Punya saya kenapa nggak dibuat bapak? Udah capek nggak pergi terus ya. Tapi tujuannya itu kan seperti tadi. Ini kan kesepakatan atau keyakinan kelas kita kan itu. Harus kita jalani atau harus kita patuhi. Ya kan? Yang kalau di akhir-akhir ini ada nggak yang kamu langgar ini? Pasti ada ya, pasti ada. Ada kan? Pasti ada yang kita langgar ya. Yang namanya manusia kan pasti ada berbuat salah. Tapi kesalahan itu janganlah kita selalu ada-adakan atau selalu kita buat. Ya kan gitu? Ya, sekali 2 kali nggak apa-apa, tapi jangan sampai 3 kali atau keseringan. Itu berarti kita itu tidak mau berubah. Nah ya, itu lain ya. Nah kita sepakati ini ya. Kalau sudah kita sepakati, inilah kesepakatan kelas 3B kita. Ya kan? Bukan kesepakatan di dalam kelas ini aja. Ini bisa kita, kalau di pelajaran saya pun ini sudah ada namanya kesepakatan pelajaran bahasa Indonesia itu khusus untuk pelajaran sama saya. Kan itu kan? Ada barengan bahkan? Ada. Itu harus disepakati sama seperti kesepakatan kelas. Ya, ini nantinya bisa ditempelkan di kelas ini, bisa ditempelkan di depan kelas yang besar tulisannya. Siapapun nanti gurunya masuk ke dalam kelas ini udah tahu, oh kelas ini udah ada kesepakatannya, oh keyakinannya udah ada yang pertama ini. Nanti diingatkan. Kalau kamu berbuat salah, kamu berbuat salah nak. Baca kesepakatan kelas yang udah kamu buat. Melanggar nggak? Melanggar. Nanti ada sanksinya. Apa sanksinya? Bisa itu mengasih tugas tambah. Nah, cukup ya? Cukup. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ada. Kalau nggak ada, Bapak akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.